Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafal laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Yang kita hormati pengurus masjid, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena tidak setiap orang yang bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Maka amat beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini masih diringankan kaki, mengayunkan tangan untuk mendapatkan pahala yang besar di subuh pagi ini. Tidak lain adalah atas taufik dan hidayah Allah. Karena itulah orang-orang yang bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari demi hari kita lewati, waktu demi waktu kita lalui, maka tiada hari bagi kita dihadapkan ke berbagai masalah. Kita dihadapkan ke berbagai ujian-ujian. Kita dihadapkan oleh Allah ke berbagai cobaan-cobaan. Ada yang bisa kita lewati dengan baik, tapi banyak juga tidak bisa kita lewati dengan sempurna. Untuk itu di pagi hari yang cerah ini kita mengambilkan tema di dalam pengajian kita ini. Apa sih sesungguhnya yang sakit di dalam diri kita ini? Bagaimana obat di atas sakit itu? Bagaimana teori Allah dalam praktek mengobat segala penyakit yang datang di dalam diri kita, diakibatkan oleh kita juga. Kita mengutip Al-Quran surat Yunus ayat 57 dan ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah dari Tuhanmu, dan telah datang kepadamu obat dari segala macam penyakit yang kamu derita, dan datang kepadamu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakan ya Muhammad, hanya dengan karunia dan dengan rahmatnya maka bergembiralah kamu, dan itu lebih baik dari segala yang kamu kumpulkan dari seluruh isi dunia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ayat ini ada beberapa kali di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Kata an-nas itu bapak-bapak ada 237 kali dalam Al-Quran. Dan itu diungkap oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Baki. Dari 237 kali itu, yang dimulai dari wa minan nasi pada surat Al-Baqarah, atamurun nas, sampai nanti ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, nanti sampai kepada qul a'udzu birabbin nas, dan diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Mal muradu an-nas fi hadzal Qur'an? An-nas adalah menunjukkan manusia adalah makhluk sosiologis. Manusia adalah makhluk yang punya strata. Strata itu ibu, adonan kayu, adonan banse, adonan jadi, adonan pandai, adonan memimpin, adonan dipimpin, adonan tua, adonan muda, adonan ketek, adonan pikul, adonan nyinyi. Ada semuanya dalam hidup ini. Ada yang pantang ditegur, ada yang tidak boleh dinasihati. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu anas dalam hidup kita bakari bakirabat, bakorong bakampuang, badakek badampiangan baipa babisan babako babaki bahana bakamanakan, itu dalam hidup awak selalu awak lewati. Adonan sabar awak, adonan tidak sabar, adonan marabu bagaiwak mencari barangai kawan-kawan.
Ada yang membuat awak kesal. Bapak, maka Allah memanggil dengan An-Nas. Ibu, Bapak, ada lagi memang Allah memanggil kita dengan insan. Ada Allah memanggil kita dengan Al-Basar. Ada Allah memanggil kita dengan Bani Adam. Sama artinya. Ketika saya panggil An-Nas, manusia juga. Ketika saya panggil insan, An-Nafa, manusia juga. Ketika Al-Basar, Bani Adam, manusia. Kenapa spesifik panggilan kita ini oleh Allah adalah An-Nas? Karena dengan strata itu, dengan pangkat jabatan tuah nama gelar, menurut awak itulah yang batuah. Wah, awak cari piti, awak nak dikenal orang santiang, awak sekolah tinggi-tinggi, awak nak dikeceknya dia orang coga, awak pai pangkat jabatan menjadi Pak Camat, menjadi Pak Kepala Bupati, menjadi Wali Kota, menjadi Gubernur, anak nyokecian awak orang Amir. Masuk lo ibu-ibu di rumah, mangku babadak bana, mangku pakai lipstick, pakai make up, apa-apa kalau keluar pakai sepatu nan coga, bakilek, pakai baju nan basandiang, pakai mobil. Kalau duduk dia teoto tujankan orang lain, amak apa lalu luponyo. Kadang-kadang baru diangkat jadi kepala jorong baru. Aindak lo pulih dipanggil namanya ko, misalnya namanya Ahmad. Jangan dipanggil jo Amu Ahmad, Amu kepala jorong. Baru diangkat seketek baru menjadi kepala kasih. Indak pulih lo dinamo pagi-pagi itu capek pergi ke kantor. Manga capek benar waang pai ko kecik anak kecik amak kecik apa kau penting kau pak, kepenting kau pak. Uanglah jadi siak kini, jadi kepala kasih. Baru kasih, baru tak bisa disapu bagai lagi. Indak seketek perangai manusia na macam itu terjadi akhir-akhir kau bapak. Kok paijonyo sembayang, paijonyo berjamaah ke masjid, paijonyo mengaji. Itu tak di hatinya dah. Untuk menjual nama baiknya ke orang lain, lainnya kecil nyo taat, nyo baik, nyo soleh. Ndak jo tonelah dah. Itu makanya tonelah memanggil An-Nas. Bamangku berdudukan kaji ko ibu, karena dalam kajian Islam ada nama strata. Dalam kajian sosiologi agama, tidak semua orang yang beragama ini ikhlas. Tidak semua ahli agama itu jujur. Dan tidak semua juga orang yang pandai hafal olehnya ayat, hafal olehnya hadis, bahkan dia profesor dalam bidang hadis, profesor dalam bidang Al-Quran, profesor doktor dia dalam bidang usul fikih, profesor doktor dia dalam bidang tauhid. Tapi seketek selupa orang memujinya, tak siapa orang tu bisa. Apa yang salah? Ilmu apa yang kurang sama dia? Pangkat jabatan tuah apa lagi yang tidak ada sama dia? Tapi kalau tak sungkem, tak hormat, tak menyalami, inyo bosobok, dek kononyo pernah menjadi orang gadang, tak tahu siapa dia wak. Hanya pakai cian awak kurang lain. Tak tasapo dender. Baru kepatang ko lagi baru. Lalu poe jawab. Apa itu?
Apa sesungguhnya gejala sosiologi? Oh, kok pergi semayang bukan dek karena kesolehan, tapi kerana dek sagan, kerana dek malu. Udahlah pergi semayang kaman saji, pak. Kaman saji lola pagi kau lepak. Dicaliak dawak sebelah rumah lah pergi kaman saji, caliak dia apa tu, awak kanlah pensiun mah. Kecik lakinya ko ke bininya, yo ndak mengerti papa jo mama. Bak tu pak, inyo mangkunyo rajin ke masjid tu tahu ndak mama? Inyo dosonya banyak, papa benar dosa papa. Inyo lah tanggung banyak dosonya. Jadi anak dak papa buien rumah, papa buien anak awak lah sukses. Papa kalau sudah isya, aku sudah maghrib, ku papa bersubuk jo kawan-kawan papa sampai berkupu-kupu sabaleh main domino malam, mota. Itu sihat papa. Tapi kalau pergi ke masjid, mama akan caliak mah. Tiba di masjid tu mengantuk saya betul papa ko. Maleh siapa mencari orang-orang ko. Itu makanya papa nak ke masjid pagi. Tu datang lu amal aku mengecek ke lakinya. Dah. Pagi-pagi tempat tu dah tu hari Minggu je hari Sabtu orang pergi olahraga pagi. Ya tu bah. Ya awak kan kemang lu kan ada celana olahraga udah waktu udah PNS dulu mah. Ambu dulu ko celana PNA, celana olahraga, baju olahraga. Mau olahraga awak pagi ko makanya udah. Ada dia ndak mengerti dia mama. Orang tu mangkunyo olahraga, penyakit lah banyak. Udah lah sakit udah. Pokoknya tak nak beres orang ni buatnya dah apa-apa. Itu namanya kajian-kajian Anas dalam Al-Quran. Kajian-kajian Anas dalam hadis. Maka Tuhan memanggil ya ayyuhan nas. Lihat deh kajian model Pak Ibu. Kira-kira bisa Bapak tangkap kaji saya ini. Baik. Qad ja'atkum mau'izah. Sesungguhnya telah datang kepadamu mau'izah. Apa itu mau'izah itu Bapak? Mau'izah itu ada beberapa makna atau beberapa pengertian. Yang pertama, tarbiyah wa ta'lim. Pendidikan dan pengajaran. Awaklah dididiknya oleh Allah dan diberinya pengajaran. Tidak hanya dididik tapi ada pengajaran. Bapak, Ibu, untuk awak dididik supaya awak terpelajar. Untuk awak menjadi orang terpelajar agar menjadi orang yang teratur. Teratur dalam mengecek, teratur dalam duduk, teratur makan, teratur lalu, teratur bakarajo, teratur beribadah, teratur melakukan wirid, teratur dalam melakukan solat, teratur membayar zakat, teratur menunaikan puasa, teratur ibadah haji, teratur dalam hidup bertetangga, teratur dengan keluarga, teratur dengan anak. Tak ada. Banyak orang yang punya jam tangan Pak, tapi tidak bisa mengatur dirinya. Banyak orang yang punya jam tapi tidak pernah teratur dia. Tapi ada orang tidak pakai jam tangan dia, tapi dia teratur. Sama ada orang yang hafal ayat, hafal hadis, tapi dia pendendam, sakit hati, iri hati, busuk hati,
keki, dengki, sombong, takabur, tidak qanaah, tidak sabar, tidak warok, tidak kusuk, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak cinta. Anak kurangnya cukup. Apa yang salah ini? Apa yang salah? Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, namanya mau'izah dengan makna tarbiyah wa ta'lim. Yang kedua, mau'izah dengan makna taujih wal irsyad. Ibu, ada orang dalam hidupnya kok terbimbing. Ada yang membimbingnya ilmunya, ada yang membimbingnya akalnya, ada yang membimbing hatinya. Ada orang yang terbimbing dalam hidupnya dibimbing dek nafsunya. Ada orang dibimbing dek pangkat jabatan tuah nama gelar. Ada orang yang dibimbing dek setan. Ada orang dibimbing dek jin. Iyo atau indah, ini yang dimaksud dengan taujih wal irsyad. Pertanyaan, kita ini sudah dibimbing oleh siapa? Siapa mursyidin kita? Siapa pembimbing kita? Harus jelas. Misalnya di dalam bertauhid, akidah yang mana yang sesungguhnya yang membimbing kita? Karena akidah itu cerminan dari perilaku, akidah itu cerminan dari perbuatan, akidah itu cerminan daripada perkataan. Contoh, orang-orang Mu'tazilah ini mendahulukan akalnya daripada Al-Quran. Orang-orang Jabariyah sakete Allahnya ndak namuhnya mempergunakan akalnya. Orang Syiah inyo ba agama jo akalnya, bukan jo Al-Quran. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, ada orang nan kareh ba agama, ada orang nan agak lapang ba agama, ada orang nan sampi memahami agama. Bapak-bapak, adakah dalam masyarakat? Ada. Ketika terlalu sampi memahami agama, ketika dibaca ayat, ketika dibaca hadis, tidak boleh dimaknai lain selain dari itu. Contoh, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai perempuan, tetaplah kamu di rumah, jangan kamu keluar rumah seperti wanita jahiliyah dulu. Lalu adalah hadis yang mendukung la tusafiru minan nisa'i illa mahramin. Tidak boleh perempuan itu keluar rumah tanpa didampingi oleh muhrim. Oleh karena itu konsekuensi dari aliran atau paham tauhid nanyo pegang, tidak boleh perempuan ko keluar rumah. Tak masuk pergi ke masjid pagi ko. Namanya makanya berfatwa. Apa fatwanya? Bid'ah perempuan itu ke masjid, karena pada zaman Nabi tidak ada perempuan ke masjid. Bagaimana? Ayat ini ayat, hadis hadis. Namanya konan sampinya memahami agama. Maka terjadi akhir-akhir ini negara ini dalam keadaan yang seperti itu. Ko namanya lahad, ko namanya cianinyo nan santiang, iko nan hebat, nan iko indak hebat, iko nan masuk sarugo, nan iko masuk neraka sadonyo. Baralah kabusu hati orang-orang dah bentuk kau tahu pak ibu. Inyo sana boleh masuk sarugo.
Aku bersalam buat jinyo ndak bisa. Bang aku ndak bersalam mudah jamu. Maaf awak indak sealiran. Lahir kelompok-kelompok yang macam itu. Kita kan sama banyak duit berdua nampak. Orang ndak banyak duit kun nak namu bersalam nyo apaknya keceknya kelompok ekstrim. Padahal awak mengamalkan hadis mah. Hanya tuduh lo dek orang nak pakai jangguik ko, orang nak pakai jangguik ko laisa minna, tidak termasuk umatku. Ia bentuk itu apa-apa. Ia bentuk itu kita beragama kok. Atau sebaliknya, orang yang tak berjangguik menuduh orang berjangguik salah. Orang yang berjangguik menuduh orang tak berjangguik salah. Ia bentuk itu kita beragama sudah mulai. Tapi dalam kenyataannya yang disebut dengan Islam realitas atau Islam aktual lah terjadi di negara awak kau Pak. Maka terjadi kelompok ini, kelompok itu dan macam-macam kelompok. Beda awak je orang Kristen. Orang Kristen tu ibu nyo punya sekte. Kalau di Indonesia kok ada sekitar 29 sekte. 29 lo gereja. Dan ke gereja ko udang jamaat ko jamaat namanya ndak akan pernah pindah ke jamaah itu. Dan jamaah itu ndak akan pernah ke gereja lain. Kadang-kadang lewat bentuk tulu di masa sembahyang ko, oh di masjid ko wak sembahyang, oh ndak, maaf di masjid itu ndak pakai bismillah. Tu bah ambo di masjid ko saya sembahyang. Ibu bah mangko nak sembahyang di siko, ambo sembahyang pakai bismillah. Tu bah ambo nak ke sembahyang di situ doh. Beda awak orang Kristen. Itu bedanya Bapak. Orang Islam rahmatan lil alamin. Dalam beribadah ada namanya at-tanawwu' fil ibadah, keberagaman beribadah. Tidak saling mengapian, tidak saling membid'ahan, tidak saling menyalahan, tidak mengecian awak nak lebih santi yang orang lebih hebat, tidak mengecian orang lebih hebat awak lebih santi yang tak betul itu dapat apa? Oh, ini mengamalkan hadis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada udah nan ketek kangkang kaki. Ada nan di kangkangnya kaki segedar-gedar. Ada orang nan sujud ibu sekadar badan saja. Ada orang nan sujud sampai ke muka tadi sujud Pak. Sampai tertunduk ikut awak dia dibuat air sujud tu. Baiklah Pak keberagaman orang beragama. Ada orang nan masalah nan sembahyang kau kaki rapet. Saf rapat lurus dan rapi aja dapat kaki dek nyo mengerti jo ayat jo hadis nyo dak kaki ke kawan dek kawan kau ndak ngerti yang suai kaki stek lain ini dak nyo suai kaki suai yang sekali indak jo jangan taman kaki pajak kau ada ndak ada awak kau indak memahami agama. Itu yang dimaksud dengan taujih wal irsyad. Ya ibu, tidak sembarang banyak awak juga agama kau dan ketujuh di awak. Ada aturan. Yang ketiga mau'izah itu dengan makna uswah wa tatbiq. Ada yang kita contoh, ada action. Ikut tiba di siko bentuk ikonnya, tiba di siko bentuk ikonnya, tiba di siko mazhab ikonnya, tiba di siko aliran ikonnya. Itu namanya orang yang tidak berkatan tuan. Dalam bahasa agama namanya orang tidak punya pendirian, orang yang tidak punya ittiba. Maka al aslu fil ibadah ittiba. Agama ko ada nang kita ikut, ada nang kita contoh, ada nang kita teladani. Ikon ndak ada kini. Ulama, ustaz, dai mencari popularitas. Inyo nang berada di depan. Ngan kayak jadi contoh. Datanglah seorang lain baklo yang nak jadi contoh. Dubuhe model-model cara beragama yang macam-macam di orang kini. Awak kan hidup di kota ke bu? Kalau lima kaum pun namanya termasuk orang yang sudah modern berfikir. Ada yang tak punya pendirian, ada yang tak punya pendapat. Dek karena yang tak punya uswah wa tatbiq. Baik,
nya ada 21 pak tu baru 3 baru ndak sadonya lah mau sampaian ambo lanjutan ayat ko seketek lagi ndak panjang nama ngaji ke ibu ndak ya. Seketek lagi. Wasifaul lima fis sudur. Obat dari segala penyakit. Ma tu istifham Bapak. Bimakna kulluh. Wasifaul lima fis sudur. Ibu, Bapak, tampilan depan itu namanya as-sudur. Dari mana? Kalau apa-apa sakit hati, kalau ibu tersinggung, dari mana mau bisa mencari bahasa apa itu sakit hati atau tersinggung? Itu namanya as-sudur, tampilan depan. Ambo berang, wajah ambo ko tak lihat menyerui. Kalau ibu-ibu berang, tak lama artinya nyo membudui. Makanya bu, membudui itu tahu ibu, itu bahasa apa tu sangka membudui. Membudui ya. Sampai namo kawanku digelar pamonyo sida. Nah sida mah, sida aku banyak, sida buduk. Iya kan? Kan ada mudah untuk itu mah. Ibu, orang yang macam itu namanya itu sudur. Dari mana munculnya sudur kok? Dari al-fuadu. Nya dulu padanannya ke ibu fuad. Sama artinya sudur itu artinya hati. Dari mana munculnya? Dari al-fuadu. Alan al-fuadu kok ada bilik-bilik di dalam diri awak kok, bilik-bilik namanya as-sudur, ada namanya al-fuadu. Ada bilik iman, ada bilik kafir, ada bilik munafik, ada bilik fasik, ada bilik mungkar, ada bilik bilik zalim. Ada dalam bilik kok. Bara bilik kok sadonya ibu dek tenelah dalam fuadu tu 99. Bara banyak bilik kok. Ar-Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Musawwir ya Khaliq sampai ya Sabur. Ada dewa? Yakin apa ada dewa? Ada non aktif, ada yang reaktif, ada yang pasif. Ada yang tertutup, namanya fuadu. Aja mereka pak nak mengaji kalau, namanya fuad. Tadinya abo kan ada dikasih dia telah pengasih, penyayang, penyantun, al-latif, al-wadud. Tapi ketika ada orang menasihati ambo, pak, apa mangga capek benar semayang. Nampak baca secapek tu benar. Tuhan hati ambo. Kurang ajar lu ngaden profesor wa ngajar lu dan profesor dan diang mah akan tertutup santun nobo tadi itu tertutup afun memberi maaf atau menerima awak kok lah dia bilik 99 apa maka Nabi menyebut man ahsoha, siapa yang menghafal, maksudnya siapa yang memahami dahulal jannah. Ada orang yang tertutup rahimnya, ada yang tertutup rahmannya, ada yang tertutup al-maliknya, ada yang tertutup as-saburnya. Tak sabar sikit Allah. Tak sabar sikit Allah. Tapi ambo tidak menuduh apa-apa di sikoko bahasa asma al-husna itu lah hilang di apa-apa. Tapi ambo yakin apa-apa yang hadir ko rato-rato ada yang tak pandai membaca itu namanya al-fuad. Di dalam al-fuad ada namanya qalbu.
Ya bekojan kenapa ada fisudur? Kenapa Allah hari ini memakai fisudur? Seperti imam yang dibaca tadi, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwasfi sudurin nas. Nah, kan sudur tadi kan? Sudur tadi. Nah, getaran yang terjadi dalam hidup awak kau ado tu hari dan siang. Nah, ada di dalamnya qalbu. Nah, diungkap oleh Tuhan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Pada hati mereka sakit, maka Allah justru menambah sakitnya karena usaha mereka. Ini nak membuat hati sakit ke? Jangan kecek apa-apa orang lain. Tidak. Awak kalau pernah menyakiti orang, awak disakiti lo di orang. Awak kalau pernah mengunjiangan orang, ada gunjiangan lo ada orang. Awak kalau pernah zolim ke orang, dia zolimi lo di orang. Awak nak membuat itu dulu, baru orang membuat ke awak. Tidak. Katanya awak tak pernah awak nanya-nanya itu dah. Pandai lo baca aku menjajah dan padahal tak pernah lo baca orang tu diajar awak orang. Betul tak Pak? Nah, kata kolbu iko lebih banyak kepada orang-orang lah tua-tua. Orang-orang datang umur 50 sampai umur 60 sampai 70 Batu. Orang kalau lah umur 56 dalam kajian-kajian psikologi ibu, tu mengko pensiun awak umur 56 dulu, kini 58, ada 60. Ada 65, ada 70 kalau profesor kan 70 pensiunnya Pak Ibu yang terhormat. Kenapa di umur 56 itu orang kalau lah datang umur 56 payah ditunjuki, payah diajar, payah dinasihati. Lah jaleh kerajonyo salahnya nasihatinya di bini boh je mak. Pak, jangan capek-capek nak berjalan. Tak tua benar di tempat kau. Padahal tujuan bini ku elok. Pak, laloklah bapa alai. Harilah pukul 9:30, besok pukul 10 lalok. Marabu je ke laki ke bini ku kau. Tapi bukan apa-apa di siko. Apa-apa di tabek patah, bukan orang tabek patah apa. Iya kan? Dalam tarwi je ke bini ndak anak berang je, adik kena berang. Ndak boleh nasihati. Papa ilah samayang lepa. Manga papa di rumah nonton-nonton TV kau. Ayo nak mengerti dan kau. Jak ketek adan bakarajo lei, bakarajo je dan sekali-sekali dia nonton TV gonya. Aku suruh lo dan pi samayang. Pokoknya nak boleh dinasihati. Kecek tu lah anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ditunjuki atau tidak ditunjuki, diajar atau tidak diajar, ini akan bentuk tu saya tunjuk. Ini bentuk kepetangnya mak, bentuk 10 tahun yang lalu je lain. Tidak je berubah dah. Pak. Bagi tiap Pak tu. Iya, yakin Pak tu. Pak je lah tu lah yakin Pak bentuk tu. Bawa tua ko kalau lah bentuk Tuhan lah mono nyinyi. Penyakit orang tua ko dan payah lah nyinyi. Nang kedua pantang disalahan. Nang ketiga pikun. Pikun, rewel. Kepo ko nyungin tahu saya, tapi dia tahu nyo nak namuh lah. Nyo nak benai, nyo nak santiang, nyo nak gagah, nyo nak pandai. Bagi tiap pak tu. Dak ibu untuk tu ya tu. Kalau sudahnya apak lelok di surau. Bapak duduk di lapau. Kalau sudahnya ibu ndak mangah. Dak tentu japak lain. Maka rumah tangga Indonesia ini termasuk rumah tangga yang gagal dibanding dengan barat. Tanda-tanda rumah tangga mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah tu. Rahmah tu tahu tak ibu? Kalau lakinya ke masjid, ibunya ke masjid. Kalau suaminya ke masjid, ibunya ke masjid. Kalau ibunya ke masjid, bapaknya ke masjid, anaknya, cucunya pergi ke masjid. Itu namanya warahmah. Cuma ketiga, sakinah, mawaddah, warahmah. Tolong bapak tanya nanti di rumah, apa kamu apa? Apa di lapau? Anak kan rumah tangga kacau kok. Apa di bapak? Apa di masjid? Ibu di mana? Ibu kok kalau pergi ke masjid kok malehnya. Rumah tangga galau kok. Dia dah jalan ibu.
ayo li sukses awak memahami agama kau. Tu kecil terulah orang dah bentuk kau sakit. Dampaknya setelah kolbu ada namanya lagi azuk, raso, hilang raso. Adalah hilang raso je periso. Kecil orang Minang, raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Tak ada lainnya, tak punya raso lain, tak raso malu, tak raso sagan, tak raso hormat menghormati, tak raso jalang menyalang, tak sapu menyapu. Atau jadi dalam masyarakat tak kini, namanya masyarakat modern. Urusan awak jinyo, yang penting awak inyo. Ya untuk tu pak ibu. Berpengaruh ke awak kini sampai gini. Di atas tu namanya sirrul qulub. Ada yang lebih halus. Di sini tepatnya iman. Kan disebut al-iman tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, af'alil jawarih. Iman tu kan di hati, tidak di akal, la bil akli. Itu makanya rasa kau lah hilang. Orang tak ada rasa malu, orang tak ada rasa sagan. Ayalah tak terangah dia tu. Nangka samayang tetap dia tak samayang, nangka surau tetap dia tak ke surau. Terangah. Lain tu kena jual tidak. Rasa tak ada apa-apa. Itu makanya orang iman ku di kolbi. Baik. Baru di atas sirrul qulub itu namanya ada al-lutf. Itu yang paling halus di dalam tubuh kita. Apa itu? Yang mampu menangkap yang gaib. Baru setelah lutf itu namanya ruh. Ruh bertajalli, menampakkan dirinya, atau al-faid kepada al-lutf. Al-lutf bertajalli atau menampakkan dirinya kepada sirrul qulub. Sirrul qulub menampakkan dirinya kepada az-zuq. Az-zuq menampakkan dirinya kepada al-qalbu. Al-qalbu menampakkan dirinya kepada al-fuadu. Al-fuadu menampakkan dirinya kepada as-sudur. Itu jenjangnya apa-apa. La tus'alunna amma tasna'un. Semua itu diminta oleh Allah pertanggungjawaban nanti. Nanya buah. Ia lihat do tenelah kau dalam diri atau tidak. Itu kaji apa-apa. Wa hudan wa rahmah. Mau'izah itu petunjuk. Mau'izah itu kasih sayang Allah kepada kita. Saya tidak membahas itu. Saya mempergunakan waktu saya 5 minit terakhir. Apa sebenarnya yang terjadi bagi kita dalam menghadapi hidup beragama ini? Jangan menjadikan agama ini hanya formalistik, legalistik. Semayang udang, semayang awak. Mengaji udang, mengaji awak. Nanya kajian udang tu awak. Semayang udang, semayang awak. Nanya semayang ini udang tu awak. Nah, maka Allah katakan, tinggalkanlah itu semua. Karena apa? Strata itu kajian-kajian orang barat. Itu kajian-kajian orang-orang sosiologi. Bawa nak bapiti, bawa nak bapangkek, bawa nak dipuji, bawa nak disanjung, bawa nak dihormati, bawa nak kayu. Kecik tu adalah kepada orang bentuk tu kul bifadlillah wa birahmatih. Katakan ya Muhammad, hanya dengan karunia Allah yang kamu cari, hanya rahmat Allah yang kamu dapatkan, maka oleh karena itu fabizalik, ini tunjukan. Hanya tunjukan adalah duanya tunjukan adalah Ratu pangkek jabatan tuah namo itu tadi. Kira-kira tak tu santi yang hebat dan segala macamnya itu tadi. Tidak ada apa-apanya. Dan itu kalian banggaan kaden kecek terlelah.
kurniaku dan kasih sayangku jauh lebih hebat dari itu. Jauh. Apa kata Allah? Falyafrahu, dengan karunia, dengan rahmat Allah itu bergembiralah kamu. Oleh karena itu kamu jangan beribadah itu mengharapkan surga. Bu, ibu lai basuami, lai. Bagi contoh di. Saya seketek lai. Ibu mencintai suami ibu itu dek karena haratonya, dek karena inyo ganteng, atau dek karena dirinya sendiri? Ibu mencintai suami ibu dek karena haratonya, dek karena santiang pangkat jabatan tuah namu tadi mah, atau ibu mencintainya dek karena ganteng, atau ibu mencintai karena dirinya sendiri? Mana mau ibu jawab? Bu, kalau awak mencintai suami awak dek karena pangketnya hilang. Kalau awak mencintainya dek ganteng, inyo akan berubah. Tapi kalau mencintai dirinya sendiri, lai balik leyak di rumah suami awak konyo di rumah nak tentu lupa je badannya, dek sayang dek, sakit papa ya papa, serak-serak iya buang iya papa, sakit papa kalian, mama kami ke patang, mama mandian papa, lupa je dirinya. Sayangkah ke suami? Betul? Sayang ke suami. Kalau haratonya tadi, harato nak ada tu nak sayang walai, nyo nak ganteng tu nak sayang walai. Kau cerita ayat kau. Ibu mencintai Allah itu karena mengharapkan surganya, atau ingin melihatnya, atau karena dia sendiri? Yang mana? Bapak-bapak, kita mencintai Allah itu karena mengharapkan surganya, karena ada tiga, ada peragian tu adalah kawak ibu. Yang pertama surga, yang kedua mencari inyo nanti di akhirat. Dan ketiga inyo banyak. Inyo mana awak? Mana ibu pilih? Inyo mana ya? Ada orang nak beribadah untuk merekam surga. Ya? Surga tu ciptaan Allah atau tidak? Makhluknya. Itu makanya ambo kalau ada orang beribadah, bapak-bapak, ibu yang terhormat, kalau hanya untuk merekam surga, bagi ambo tu namanya orang yang berselera rendah. Okey, saya lanjutkan. Falyafrahu, maka kamu gembira. Kenapa? Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari segala yang kamu kumpulkan di dunia ini. Allah tidak tanya bara ladang sawit, bara meh, bara kekayaan, bara tinggi jabatan. Lebih baik kata Allah dari seluruh yang kalian kumpulan di dunia aku, jauh lebih hebat kurnia aku dan kasih sayangmu kepada kalian. Ayat kebuah. Samantaro awak mabuk yo di dunia, mabuk yo pangkek, mabuk yo harato, mabuk yo karajo dan dak bakatan tuan, mabuk yo main-main lai. Kecek tenelah kalian kumpulan isi dunia aku jauh lebih besar kurniaku dan kasih sayangku. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.